Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian, hari ini kita sudah masuk di dalam pengajaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan pasal 5. Mari kita masuk di dalam pasal 6. Buka Alkitab kita sama-sama dan kita akan baca bergantian. Saya ayat 1 dan seterusnya ayat 2 Bapak Ibu, dan kita akan bergantian sampai ayat 7. Saya bacakan untuk kita semua. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Lanjut ayat 2. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Kita melihat firman Tuhan ini. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa ya, di mana ada begitu banyak sekali pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi di jemaat mula-mula ketika pekabaran Injil ya itu dimulai. Pekabaran Injil itu mulai diberitakan oleh para rasul waktu itu, walaupun memang tantangannya tidak sedikit, tantangannya banyak. Bahkan tantangan yang kita sudah pelajari minggu lalu adalah tantangan yang membuat nyawa itu terancam ya. Petrus dan Yohanes bolak-balik dipanggil, disidang, diperhadapkan dengan mahkamah agama, dan kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tetapi anugerah Tuhan, lewat pertolongan Tuhan, Petrus, Yohanes kemudian akhirnya dibebaskan dengan cara yang ajaib. Tapi ternyata mereka walaupun dilarang dengan keras untuk memberitakan nama Yesus, tapi justru semakin keras dilarang, semakin nama itu disebarkan oleh Petrus dan Yohanes. Bukan cuma di bait Allah, tapi dari rumah ke rumah, door to door. Wah, ini semangat yang sangat luar biasa. Karena semangat pelayanan itu terus berkobar-kobar, akhirnya kita tiba ya di ayat yang ke pasal yang ke-6. Di sini dikatakan pada masa itu apa? Ketika jumlah murid makin bertambah, apa? Timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi. Terus terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kalau gereja ditambah jiwa-jiwa, kira-kira baik nggak Bapak Saudara sekalian? Gereja itu berkembang, semakin banyak jemaatnya, baik nggak kira-kira? Baik ya, pasti baik. Ya. Itu satu hal yang positif. Tapi ternyata Bapak Saudara sekalian, kalau pelayanan ya, atau pertumbuhan gereja tidak diimbangi dengan penataan yang benar, maka itu akan timbul masalah ya. Itu akan muncul yang namanya masalah. Apa masalahnya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu? Jadi ada hal-hal yang terjadi yang mungkin ya karena memang tidak ditata, akhirnya terjadi yang namanya ketidakseimbangan ya. Ada pelayanan mungkin yang diprioritaskan, tapi kemudian ada pelayanan yang penting juga yang seolah-olah mungkin itu terlupakan, sehingga ada terjadi yang namanya protes, terjadi yang namanya sungut-sungut ya. Mungkin kalau di zaman sekarang apa itu sungut-sungut? Apa? Mulai menggerutu. Pertama menggerutu sendiri, ya kan? Habis itu sudah mulai cari teman menggerutu. Lama-lama
semakin banyak yang menggerutu terjadi demo. Seperti itu. Jadi ada masalah yang timbul karena penataannya kurang. Nah ini juga mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Ini satu hal yang negatif. Jadi sesuatu hal yang positif harus ditanggapi dengan baik. Nah pertumbuhan gereja ya memang harus juga diimbangi dengan penataan. Jadi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan penataan yang benar. Karena kalau nggak ada penataan yang benar, itu akan terjadi masalah dan itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu pertumbuhan gereja. Nah sungut-sungut ini kalau berkembang, itu bisa terjadi yang namanya pemberontakan. Ya. Ini yang harus disikapi dengan benar, makanya kita lihat ya bagaimana nanti di bawah. Bagaimana rasul-rasul sebagai pemimpin waktu itu mereka tuh bersikap, mereka melakukan satu tindakan yang bijaksana. Gereja tidak boleh tutup mata dengan situasi ini. Ya. Dengan berkembangnya gereja, berkembangnya jemaat, ternyata harus juga disertai dengan penataan yang benar. Makanya kita akan lihat, ya. Nah, masalah yang terjadi di sini adalah, ya sebetulnya kalau kita lihat di sini ada antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Ya. Nah, sedikit mungkin saya jelaskan tentang hal ini. Mungkin ada yang bingung. Ibrani dan Yahudi kan sama-sama Israel. Ya, kenapa kok ada yang dibilang Yahudi, kenapa ada yang dibilang Ibrani? Ya, Ibrani itu dimulai ya diucapkan itu di Perjanjian Lama ya. Itu ketika menyebutkan keturunan misalnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Mereka sering disebut dengan sebutan orang Ibrani. Kata Ibrani itu sendiri diambil dari akar kata bahasa Ibraninya eber ya. Eber yang artinya menyeberang sungai. Menyeberang sungai. Nah, sungai apa yang diseberangi? Ya kemungkinan besar sungai Efrat ya. Dan kemudian istilah Ibrani itu dipakai kepada semua keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Israel secara keseluruhan. Tapi kemudian ketika Yakub mempunyai seorang anak ya, terus berjalan kemudian akhirnya ada salah satu anak Yakub yang bernama apa? Yehuda. Ya. Nah, keturunan Yehuda itu kemudian akhirnya membangun sebuah kerajaan di Israel Selatan. Kemudian mulai saat itu mulai populer istilah Yahudi karena orang-orang yang tinggal di Israel Selatan itu adalah keturunan Yehuda. Ya. Yehuda, jadi Ibrani keseluruhan untuk orang Israel, tapi orang-orang Israel yang ada di kerajaan Israel bagian selatan itu sering menyebut mereka adalah orang-orang Yahudi karena mereka keturunan Yehuda. Bahkan terus berkembang sampai akhirnya di pembuangan di Babel, baru kemudian kata Yahudi itu juga dipakai untuk menunjukkan agama ya, agama Yahudi. Bahkan sampai sekarang ya. Jadi sebuah agama. Nah ini terjadi pertentangan antara orang-orang Ibrani dan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Apa yang menjadi penyebab? Ya karena apa? Mungkin pembagian atau pelayanan sosial bagi para janda yang dianggap tidak mampu. Ini sepertinya diabaikan, bukan berarti di gereja di zaman itu pilih-pilih, oh ini orang kaya, orang miskin, bukan. Karena memang penataannya yang mungkin kurang baik sehingga terlewatkan. Nah, ketika dilewatkan, nah orang-orang Yahudi berbahasa Ibrani mulai lihat, ini kok orang janda-janda miskin ini kok nggak dilayani. Padahal gereja kan harus melayani hal-hal yang seperti itu. Mereka protes, terjadi pertentangan. Terjadi persungutan. Nah, melihat situasi seperti ini artinya gereja itu harus bertindak. Gereja itu harus melakukan sesuatu, tidak boleh diam. Karena kalau diam itu akan berakibat terjadi yang namanya perpecahan. Apalagi kalau sudah terjadi perpecahan, wah itu akan mempermalukan Tuhan. Nah kira-kira di era atau di gereja modern zaman sekarang masih terjadi nggak hal seperti itu? Ada persungutan, ada sesuatu yang mungkin belum pas terus kemudian itu menjadi sumber masalah.
Ada nggak terjadi Bapak Saudara sekalian? Terjadi juga, ya kan? Jadi pertumbuhan gereja itu harus betul-betul disertai dengan yang namanya penataan yang benar. Karena kalau tidak ditata dengan akan terjadi yang namanya masalah. Cuma kalau di era era zaman sekarang, era modern zaman sekarang, banyak hal ya terjadi, masalah-masalah di gereja. Apa kira-kira masalah yang sedang terjadi di gereja hari-hari ini? Apa penyebab terjadinya masalah, perpecahan di gereja modern zaman sekarang? Apa kira-kira Bapak Saudara sekalian? Kalau kita lihat mungkin nanti bisa dibaca di rumah keseluruhan. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13 ya. Penyebab yang terjadinya masalah-masalah di gereja itu adalah, nanti bisa dibaca di rumah ya. Ini berbicara tentang bagaimana orang-orang itu mengelompokkan, ada pengelompokan yang terjadi sehingga ada yang merasa, wah kami ini orang Yahudi berbahasa Yunani, oh kami ini orang Ibrani asli, oh kami ini orang Yunani, kami ini orang, dan sebagainya. Itu pengelompokan seperti itu akhirnya membuat masalah terjadi ya. Kalau di sini mungkin, misalnya orang yang dari Maluku, kelompok jadi satu, yang dari Sulawesi jadi satu. Nah itu ternyata nggak baik Bapak Saudara sekalian. Lebih parah lagi kalau bilang, ayo yang kaya-kaya ngumpul, yang miskin-miskin minggir. Tapi di gereja nggak ada kayak gitu rasanya ya. Amin Bapak Saudara sekalian. Jadi di gereja itu jangan buat kelompok-kelompok, pengeksklusifan, ya kelompok. Nggak ada yang eksklusif. Itu akan mendatangkan pertentangan di gereja. Betul? Yang setuju katakan amin. Yang kedua di 1 Korintus pasalnya yang ketiga 3 sampai 4. Apa sih sumber masalah di gereja-gereja? Iri hati dan perselisihan. Jadi ini juga bahaya Bapak Saudara sekalian. Kira-kira iri hati bisa menjadi masalah di gereja? Oh bisa banget, ya kan? Makanya jangan sampai iri hati. Ada nggak yang pernah iri hati? Ada? Hati-hati karena kalau kita iri hati itu bisa mendatangkan pertentangan di gereja. Ada yang mau lihat, wah kayaknya gembala kita itu cuma besuk kalau orang-orang kaya tok. Aku kok enggak. Nah, itu juga bisa loh. Tapi di gereja ini kan enggak ya. Amin. Kenapa enggak? Karena jemaatnya kaya semua. Wah puji Tuhan. Sekali lagi, kenapa di gereja ini gembalanya enggak pilih-pilih orang kaya dan orang miskin? Karena jemaatnya kaya semua. Amin. Puji Tuhan. Kita harus beriman. Iri hati itu bahaya saudara sekalian. Coba tampilkan ayatnya. Yakobus pasal 3, 16. Baca sama-sama. Ini sesuatu yang sangat-sangat fatal kalau ada yang iri hati terus dipelihara. Kalau mungkin sekedar merasa gitu, ya wajar itu, ya kan? Tapi kalau iri hati itu dipelihara, coba baca sama-sama. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, saya mau mengajarkan supaya di gereja kita ini kita harus punya kepekaan. Kita yang bisa melihat dan menilai hati kita. Ya. Kalau sudah mulai ada iri hati, kita mulai berdoa. Atau ada teman kita yang mulai iri hati, belajar kita nasihati. Karena iri hati itu tidak baik dan itu akan merusak persekutuan di dalam gereja. Firman Tuhan sendiri yang bilang, di mana ada iri hati, di situ akan ada kekacauan. Kok dia terus yang disuruh WL? Kok dia terus yang suruh main musik? Hati-hati saudara sekalian ya. Karena pelayanan itu kan datangnya dari Tuhan. Kalau memang Tuhan yang percayakan, kita syukuri. Kalau belum dipercayakan juga bersyukur. Tetapi seandainya pun memang ada kejadian seperti itu, kalau memang ada yang kepengen melayani,
bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kita akan lihat nanti sebentar. Di mana ada masalah, dan masalah itu akhirnya disikapi dengan baik. Dan hasilnya justru luar biasa, kita lihat nanti sebentar. Jadi kalaupun ada kejadian-kejadian misalnya, mungkin ada hal-hal yang menurut kita janggal, jadi kita juga jemaat atau siapapun, kita bisa bangun komunikasi, sampaikan Bapak Saudara sekalian. Jadi hati-hati dengan iri hati. Makanya Alkitab kita katakan, Amsal pasal 4 ayat 23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita akan terbawa. Hati-hati, jangan-jangan kita yang jadi sumber permasalahan di gereja gara-gara iri hati. Tapi di sini nggak ada yang iri hati, katakan amin. Itu yang kedua, penyebab. Kita akan sepintas belajar apa kira-kira penyebab masalah-masalah yang terjadi di gereja. Saya akan baca secara cepat saja, Saudara. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Nah, di situ ditunjukkan bahwa ternyata ada banyak perbuatan daging, kepentingan diri sendiri, dan juga hal-hal yang membuat terjadinya perpecahan di gereja itu ada roh pemecah, Saudara. Roh pemecah itu apa sih Bapak Saudara sekalian? Apa itu roh pemecah? Roh yang menyebabkan akhirnya itu terjadi yang namanya perselisihan. Yang tadinya aman-aman, yang tadinya baik-baik saja, gara-gara roh pemecah itu akhirnya terjadi yang namanya perpecahan. Nah, roh pemecah itu biasanya pakai siapa? Pakai siapa? Dia tidak pakai orang dari luar, tapi dia juga bisa pakai orang yang ada di dalam. Apa itu roh pemecah? Nah, biasanya mungkin ya lewat kata-kata. Hati-hati Saudara sekalian. Alkitab bilang di dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Makanya kita tuh bisa memilah-milah kata-kata saya ini, kira-kira ini akan menyebabkan perpecahan atau enggak. Kalau sampai nanti kata-kata kita tuh akan menimbulkan perpecahan, kita tuh harus redam. Alkitab kita bilang, tampilkan Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Justru kita harus pikirkan kata-kata kita ini, itu akan mendatangkan damai atau akan mendatangkan perpecahan. Nah, kalau orang itu suka bawa damai, mereka lah yang disebut apa? Anak-anak Allah. Jadi kalau kita mau disebut anak Allah, harusnya kita tuh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Bukan justru mendatangkan apa? Perpecahan. Nah, kalau orang yang membawa damai anak Allah, kalau yang suka memecah belah itu anak siapa? Sekali lagi, kalau kita membawa damai, mendatangkan damai, ya, bagi orang lain itu adalah anak-anak Allah. Berarti kalau yang suka memecah-mecah itu, yang suka gosip-gosip akhirnya terjadi perpecahan, itu anak, ya sudahlah, ya. Sudah tahu sendiri, tidak usah diomongin, iya kan? Jadi sumber persoalan, sumber masalah juga banyak ternyata di gereja. Nah, gereja itu harus juga jeli melihat situasi seperti ini. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2, ya. Akibat penyebab dari yang namanya perpecahan itu diakibatkan dari yang namanya keinginan pribadi yang tidak bisa dikendalikan. Masing-masing ingin menang sendiri, ya. Maunya dia tok yang benar, yang lain itu salah semua. Wah, itu hati-hati Bapak Saudara sekalian di gereja. Merasa paling benar sendiri, itu juga harus hati-hati. Justru hal seperti itu yang seringkali dikecam oleh Yesus. Bahkan Yesus pernah ngomong sama orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka merasa mereka paling benar sendiri. Bahkan Yesus punya istilah kepada mereka. Yesus seringkali bilang orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan sebutan apa? Keturunan apa? Ular beludak.
Hati-hati Bapak Saudara sekalian. Karena itu merupakan kesombongan. Dan Tuhan paling marah dengan yang namanya kesombongan. Ada juga penyebab masalah atau perpecahan yang terjadi di gereja. Ya. Di dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Mungkin nanti bisa dibaca di rumah. Itu berbicara tentang ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi ada juga ajaran-ajaran yang menyimpang yang buat akhirnya di gereja itu terjadi yang namanya perpecahan. Yang seperti tadi, ajaran-ajaran yang mungkin membuat kelompok-kelompok tertentu. Ajaran-ajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hati-hati. Kita cepat, waktunya cepat sekali. Di dalam Yudas pasal Yudas 1 ayat 19, mungkin nanti bisa dibaca di rumah. Yudas 1 ayat 19. Ini berbicara apa yang seringkali jadi masalah di dalam gereja itu adalah ketiadaan Roh Kudus. Ya. Jadi tidak ada peran Roh Kudus. Mungkin bisa ditampilkan Yudas 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hati-hati Bapak Saudara sekalian. Makanya kita selalu berdoa minta supaya kita itu betul-betul disertai, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, ada kemungkinan kita itu dipakai oleh roh-roh pemecah dan kita akan menjadi sumber masalah di dalam gereja. Tapi saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya akan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Jadi itu yang kita lihat, sumber-sumber masalah yang terjadi di dalam gereja, Bapak Saudara sekalian. Ada begitu banyak. Berkembang lagi kalau di dunia modern sekarang ada banyak selain apa yang kita baca tadi. Ya. Ketika gereja berkembang, yang tadinya taat, nurut, giliran gereja berkembang karena kepengen mimpin, cuma tersinggung sedikit, keluar dari gereja, buka gereja baru. Nah, karena kepengen memimpin. Kita juga harus hati-hati, itu ambisi, ego yang tidak bisa terkendali, Bapak Saudara sekalian. Lanjut, kita kembali ke kisah para rasul tadi. Kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Bapak Saudara sekalian, itu berbicara tentang apa? Mari kita baca ayatnya dulu. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan perhatian, memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah di sini Bapak Saudara sekalian kita lihat ya, ketika gereja bertumbuh, pemimpin-pemimpin dalam gereja itu harus bijak ya, melihat situasi. Sehingga ketika bijak melihat situasi, bijak juga di dalam memutuskan. Karena kalau tidak bijak memutuskan, itu bukannya masalah selesai, malah akan terjadi tambah masalah. Ini berbicara tentang ayat 2 dan 4 ini berbicara tentang bagaimana hikmat Tuhan itu harus menyertai setiap pemimpin di dalam mengambil keputusan. Bagaimana hikmat Tuhan itu betul-betul harus melengkapi setiap pemimpin. Bukan berdasarkan kepintaran, bukan berdasarkan logika berpikir. Kepintaran kita secara manusia, tetapi kita harus minta hikmat Tuhan. Dan kita lihat ketika hikmat Tuhan itu betul-betul dipakai di dalam menyelesaikan masalah, itu menghasilkan hal yang luar biasa. Ya. Kita kembali ke ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya. Ketika ada persungutan, ketika ada protes, ya, rasul-rasul itu juga ngomong, tapi ya dengan hikmat Tuhan. Mungkin
sederhananya begini, memang pelayanan kami memang belum memuaskan, kami sendiri belum puas. Kenapa? Karena masih ada hal-hal yang terabaikan. Kenapa? Karena itu terabaikan. Karena rasul-rasul itu memang memusatkan perhatian mereka untuk apa? Untuk berdoa dan pelayanan firman. Karena memang idealnya itu seperti itu. Sebagai gembala jemaat misalnya, pimpinan gereja, memang dia tuh harus bukan mengabaikan yang lain, tapi memang sebuah kekuatan. Ya, dasar dari pertumbuhan gereja itu adalah pelayanan firman dan juga doa. Tapi bukan berarti penataan yang tidak penting. Penataan itu penting, penata layanan dan sebagainya itu penting. Tetapi yang menjadi fokus, yang menjadi dasar pertumbuhan sebuah gereja itu adalah firman Allah dan doa. Ya. Supaya pekerjaan Tuhan itu bisa bertumbuh dengan sehat. Karena pengajaran itu yang akan membuat rohani atau iman setiap jemaat itu menjadi rohani yang kuat. Bapak Saudara sekalian, ini juga harapan kita ya. Saya juga berharap seperti itu. Saya juga menyadari kemampuan saya sebagai seorang gembala yang tentunya tidak bisa mungkin melakukan segala sesuatu dengan sendiri ya. Ya mungkin ada jemaat-jemaat mungkin yang merasa bahwa wah ini Pak Gembala ini kok khotbahnya kok itu terus ya. Khotbahnya kok ngene-ngene tok ya. Ada nggak yang pernah merasa kayak gitu? Nggak ada ya, nggak ada yang mau ngaku kan? Kalau ada sebetulnya nggak apa-apa Bapak Saudara sekalian. Kalau nggak ada, nggak apa-apa sebetulnya ngomong Pak Gembala, khotbahnya kok itu terus. Misalnya seperti itu. Atau kok nggak ganti-ganti? Kalau bisa khotbah tentang ini, itu justru masukan yang baik buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, ini harapan rasul-rasul bahwa mereka sebagai pelayan Tuhan, ya sebagai pemimpin, mereka juga kepengen supaya mereka fokus dengan pelayanan firman dan juga berdoa. Tadi pagi saya sudah bilang, waduh, kalau gembala GGP Solo Gratia Delta Sari itu kalau memang hari-hari kerjanya cuma doa, baca firman, belajar. Waduh, satu saat nanti gembala GGP Solo Gratia Delta Sari itu akan berkhotbah dan keluar api. Bisa nggak? Nggak juga kali ya. Saya percaya saudara sekali kalau memang fokus, saya percaya ya mungkin pengajarannya itu akan lebih spesifik, lebih lengkap ya, lebih mengena. Tapi bagaimana ya? Masih banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi saya percaya itu pun tidak akan bisa mengurangi yang namanya berkat-berkat Tuhan yang kita pelajari kalau kita mau sungguh-sungguh dengan niat. Karena saya percaya seperti firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan mungkin dalam tanda petik tidak persiapan khotbah, tapi giliran khotbah tiba-tiba ada orang yang tersentuh. Karena Tuhan sendiri bilang bahwa Tuhan yang bela firman-Nya, tapi bukan berarti nggak persiapan ya. Tuhan pasti bela firman-Nya. Kalau memang kita itu betul-betul punya upaya juga, kita mau berusaha untuk menyampaikan dengan benar, dengan cara yang benar. Jadi kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan atau rasul-rasul itu betul-betul langsung bertindak dengan cepat ketika melihat ada masalah. Dan mereka itu betul-betul minta hikmat Tuhan. Ya, coba ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi ternyata kriteria bagi seorang pelayan atau kualifikasi seorang pelayan di dalam gereja ya, ini akan betul-betul dipakai Tuhan untuk mendatangkan pertumbuhan gereja itu bukan dilihat karena dia cantik atau karena dia ganteng. Ya cantik boleh ya, ganteng juga boleh, tapi itu bukan syarat utama. Enggak dilihat juga karena dia kaya, karena dia miskin, enggak. Firman Tuhan bilang, mereka yang dipakai Tuhan untuk di pelayanan penata layanan itu adalah mereka yang
baik. Siapa di sini yang tidak baik? Lambaikan tangan. Ada yang tidak baik? Tidak ada kan? Berarti semua bisa melayani. Amin. Siapa yang mau melayani? Lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan. Semua mau melayani ya, karena kita semua baik. Yang kedua, dan penuh roh. Siapa di sini yang sudah penuh roh? Katakan amin. Aminnya kok cuma amin. Siapa yang sudah penuh roh? Katakan amin. Mungkin ada yang berpikir, saya kayaknya belum bisa bahasa roh, masa saya penuh roh? Jadi orang penuh roh itu dilihat dari buahnya, saudara sekali, bahwa hidupnya itu dipimpin oleh roh. Orang yang penuh roh itu bukan cuma sekedar dia bisa bahasa roh, belum tentu, saudara sekalian. Ya. Belum tentu orang itu bisa bahasa roh kalau hidupnya penuh roh. Menurut dia mungkin dia bisa berbahasa roh, tapi belum tentu, karena buah itu yang menentukan. Bisa juga bahasa roh, tapi roh apa juga kita nggak ngerti. Ya, kalau bahasa Roh Kudus, kalau ada orang berbahasa Roh Kudus, ya, saya percaya bahwa hidupnya betul-betul dipenuhi dengan roh. Karena roh di dunia ini banyak macam ya. Kalau cuma bahasa roh, roh yang lain juga bisa mungkin nuntun orang itu bisa ngomong. Alkitab bilang bahwa kita ini dikasih karunia ya. Termasuk salah satunya karunia yang diberikan adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ya kan? Karena di dunia ini ada banyak macam roh. Ada roh Allah, roh Tuhan, ada roh manusia. Ada apa lagi? Roh jahat. Roh iblis. Saudara siapa yang pernah lihat orang kerasukan? Ada yang pernah lihat? Lihat secara langsung atau di film? Langsung ya, dilihat secara langsung itu bagaimana orangnya? Pandainya kosong, terus ngomongnya kadang-kadang ngawur ya. Dia dipimpin siapa itu? Yang namanya kerasukan, ya kerasukan setan berarti kan? Kalau dia ngomong, bisa ngomong nggak jelas, itu bahasa roh apa? Ada roh setan juga berarti. Iya kan? Saudara, orang yang dipenuhi roh, hidupnya pasti dipimpin oleh roh. Itu tandanya orang itu dipenuhi roh, bukan berbahasa ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya adalah orang-orang yang hidupnya betul-betul dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Cara ngomongnya, cara bersikapnya. Karena orang itu dipenuhi Roh Kudus ya. Pasti mulutnya memuliakan Tuhan, tangannya memuliakan Tuhan, pikirannya memuliakan Tuhan. Oke, baik, sampai mana kita tadi? Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan, yang kualifikasi sebagai seorang pelayan Tuhan, ternyata dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saya berharap Bapak Saudara sekalian, semua yang sudah melayani minta sama Tuhan supaya kita itu betul-betul dipenuhi dengan roh. Siapa yang mau dipenuhkan dengan roh, katakan amin. Siapa yang mau dipenuhi dengan roh, katakan amin. Jadilah menurut imanmu. Karena sesuatu yang kita minta adalah sesuatu yang akan kita pakai memuliakan Tuhan. Karena Tuhan bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Lanjut, kita lihat di ayat yang ke-4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi kenapa di dalam gereja itu harus ada yang namanya mendampingi? Kenapa ada diaken? Kenapa ada majelis? Kenapa ada pimpinan? Ini supaya apa? Supaya pelayanan itu berjalan. Sekali lagi tadi sudah bahas bahwa di gereja itu bukan one man show atau satu orang saja ya yang bekerja. Kita harus bekerja bersama-sama. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Supaya apa? Ada yang memperhatikan diakonia, ada yang memperhatikan musik, ada yang memperhatikan apa? Pelayanan doa, ada yang memperhatikan pelayanan, ada yang besuk orang-orang sakit.
Nah, ini ketika berjalan Bapak Saudara sekalian. Ketika semua berjalan ini adalah tanda bahwa gereja kita bertumbuh. Ya. Harus ada yang menopang pelayanan. Lanjut, kita lihat ayat yang kelima. Nah, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Ternyata usul atau sesuatu yang menjadi keputusan bijak dari rasul-rasul itu diterima oleh jemaat. Jadi kalau ada hal-hal Bapak Saudara sekalian yang sudah didoakan oleh pimpinan kita, sudah berdoa minta itu visi dari Tuhan, ayo jemaat belajar mendukung. Saya ingat betul Bapak Saudara sekalian, pelayanan misi di gereja kita, itu dulu waktu awal-awal kita pelayanan misi. Karena memang itu saya yakini itu sesuatu yang dari Tuhan. Ada suara kan waktu itu, ya ini sudah terjadi. Saya bilang, wah pelayanan di gereja kita itu masih kayak gini, belum punya gereja aja kok. Kita mau pelayanan keluar seperti itu. Ya nggak apa-apa, karena itu pendapat, boleh. Tetapi yang namanya visi kalau memang itu dari Tuhan, ayo kita kerjakan dan betul-betul. Akhirnya karena memang itu dari Tuhan, sampai hari ini kita melayani dari tahun 2017 kalau nggak salah kita pelayanan di penjara. Dan Tuhan sudah teguhkan pelayanan itu dengan apa? Kita gereja pertama kali yang ada baptisan di Lapas Porong dengan baptisan pertama kali 9 jiwa. Tahun 2018 kalau nggak salah itu. Baru kemudian saya merasa, oh Tuhan ini ternyata visi dari Tuhan. Bukan berarti terus kemudian semua yang dikatakan itu mungkin langsung. Kalau itu dari Tuhan, mari kita berdoa saudara sekalian. Kalau visi datangnya dari pimpinan, jangan langsung kita protes, oh gini. Ayo kita doakan dan kita lihat. Ya. Usul atau keputusan dari Rasul itu diterima oleh jemaat sehingga dipilih. Kita lihat siapa yang dipilih. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya. Jadi dipilih, akhirnya keputusan atau hikmat Tuhan yang memberi keputusan yang bijak. Dan bisa merangkul banyak orang. Kita melihat pelayanan itu luar biasa. Ketika ada keputusan yang bijak, keputusan yang benar terjadi Bapak Saudara sekalian. Coba kita lihat ayat 6. Ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi ketika mau melayani ternyata memang butuh yang namanya otoritas dari Tuhan, bukan cuma sekedar melayani. Kenapa di gereja kita juga ya seperti itu. Ketika ada pembentukan pengurus itu harus didoakan dan ditumpang tangan. Ternyata itu bukan ritual, itu bukan kebiasaan gereja, tapi itu memang Alkitabiah. Kenapa harus ditumpangi tangan? Itu peneguhan. Itu berbicara tentang bagaimana impartasi otoritas itu terjadi bagi setiap orang-orang yang melayani. Karena kalau kita melayani, mau pelayanan sekecil apapun, itu harus kita punya otoritas. Nah, ketika sudah ditumpang tangan, saya percaya kita semua punya otoritas untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Kalau sudah ditumpang tangan, harus bertanggung jawab. Amin. Harus bekerja. Ketika sudah ditumpang tangan, kita percaya bahwa kita juga punya otoritas. Nah, orang yang mempunyai otoritas itu harus tunduk di bawah otoritas. Belajar kita tunduk di bawah otoritas. Ayat yang ke-7, ayat yang terakhir kita lihat. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Terus juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Saudara sekalian, beberapa minggu kemarin kita belajar tentang Petrus dan Yohanes ini yang bolak-balik ditangkap, bolak-balik diadili, dimasukkan penjara. Siapa yang memasukkan Petrus dan Yohanes ke penjara? Termasuk imam-imam itu. Ya. Karena mereka tidak mau tersaingi dengan ajaran mereka. Mereka mengekang pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka menentang.
Tapi ternyata ketika pekerjaan Tuhan itu terus ditata dengan baik, sambil dipilih orang-orang yang melayani dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita lihat hal-hal yang mustahil justru terjadi. Kita lihat firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Walaupun sedemikian rupa kuasa kegelapan itu mau menghalangi pekerjaan Tuhan, yang tadinya mungkin itu orang luar, tidak di dalam gereja, ya seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu. Murid-murid itu ditentang dengan keras, jangan beritakan nama Yesus, jangan beritakan tentang Injil. Tapi ternyata murid-murid itu dengan luar biasa mereka memberitakan Injil. Gereja semakin besar, ditata dengan baik, ditata dengan bijak. Gereja terus berkembang, sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan semakin banyak disebar. Ada banyak jumlah yang bertambah, termasuk imam-imam yang tadinya menolak itu akhirnya mereka itu bisa percaya Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara sekalian kalau gereja kita sudah mulai tertata dengan baik. Kita mau bekerja sama, bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan. Ketika kita sudah terima otoritas dan kita sama-sama melayani akan terjadi di gereja kita. Bukan cuma gereja mula-mula, di gereja kita akan terjadi semakin dilengkapi Tuhan dengan jiwa-jiwa. Bahkan orang-orang yang mungkin kita tidak pikirkan, wah enggak mungkin dia itu jadi orang Kristen, wah enggak mungkin dia jadi anak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan yang bawa mereka ke sini untuk bersama-sama melayani Tuhan bersama kita. Amin Bapak Saudara sekalian. Kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Dia ingatkan kita. Ya di tengah-tengah kita juga mesti bergumul tentang tempat ibadah. Ada juga hal-hal yang mungkin harus kita perlu selesaikan. Tapi firman Tuhan hari ini ya mendorong kita untuk mari kita tata semua dengan baik. Mari kita atur segala sesuatu dengan bijak. Kalau memang ada masukan silakan dikasih masukan, ya. Karena di gereja kita itu sangat terbuka masukan. Kalau ada masukan, ayo kita selesaikan. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan di gereja ini. Ketika Tuhan dipermuliakan, Tuhan sendiri akan bawa jiwa-jiwa. Seperti lagu kan? Dia harus makin bertambah. Terus? Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oh, itu lagu lama ya. Jadi kalau Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, tidak perlu kita mungkin ngomong terlalu banyak. Tuhan yang akan bawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Amin. Asal kita mau bergandengan tangan, kita tata semua dengan baik. Siap Bapak Saudara sekalian? Kita tata dengan baik. Ya. Ini strategi supaya gereja itu bertumbuh dengan sehat. Ya. Kalau kita mau bertumbuh dengan sehat, kita tata pelayanan kita. Ya. Supaya pelayanan kita itu betul-betul menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan atau pertentangan-pertentangan yang tidak perlu, Bapak Saudara sekalian. Dan kita juga harus menjadi gereja yang rendah hati. Ya. Jangan pernah merasa, oh kita lebih hebat dari gereja lain. Enggak ada, Bapak Saudara. Yang hebat itu Tuhan Yesus. Ya. Yang hebat itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita sembah, dilihat Tuhan Yesus yang kita layani. Jadi kalaupun kita dipilih untuk melayani, pakai prinsip bahwa saya melayani Tuhan. Saya bukan melayani gereja atau melayani gembala. Saya melayani Tuhan. Amin. Jadi semangat melayani Tuhan. Maka kita akan lihat bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Hal-hal yang jauh dari apa yang kita pikirkan itu Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.